Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah saya ungkap saudaraku pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudaraku yang menanyakan tentang sebetulnya kenapa sih sampai HP itu diserang oleh Imaduddin dan kawan-kawan, kasarannya begitu. Dan mereka serangannya kok sepertinya dibiarkan oleh polisi. Nah, tadi sudah saya bongkar bahwa saya pernah belajar untuk ikut-ikutan menyerang HP. Tapi ya, itu adalah guru orang tua saya, guru kakek saya, dan tentu saja saya pernah ngaji ke mereka. Dan walaupun tidak secara langsung, mereka adalah guru saya. Jadi ya, mohon maaf. Mereka juga saudara saya, dan saya tahu itu permainannya. Ya itu tadi, saya ditawari uang, saya ditawari nominal. Istilahnya saya ditawari keamanan dan sebagainya, itu saudara. Nah, sekarang kelanjutannya. Nah ini saya tidak perlu, jenengan tidak perlu bertanya saya, kenapa kok sampai yang diserang itu adalah Pak Alawi. Begini saudaraku, sesungguhnya mereka itu mau mengadu domba, memisahkan antara etnis warga negara Indonesia, etnis Arab dengan orang-orang dengan kita-kita ini. Mereka mulai menyerang Yaman lah yang disebutnya. Ini berhubungan dengan tidak ada lain adalah memang saudara-saudara kita dari etnis Arab itu adalah kebanyakan dari Yaman, dan banyak kiai-kiai ataupun anaknya kiai yang kuliah di Yaman. Jadi mereka ingin memisahkan itu, memisahkan dan menghilangkan jejak sejarah, bahkan menghilangkan jejak sejarah. Dan yang paling kecil mereka melakukan fitnah. Ini seperti Imaduddin, Abad Buntet, Pleret ini melakukan fitnah, dan kita nanti akan jadi saksi di mereka di akhirat bahwa mereka adalah para pecundang-pecundang yang ingin memecah belah ukhuwah Islamiyah. Sungguh tidak ada yang terganggu dengan keberadaan etnis Arab yang ada di Indonesia, juga tidak terganggu dengan adanya Pak Alawi, dengan adanya HP. Bahkan kita bersyukur mendapatkan pencerahan dari para habaib atau ustadz-ustadz atau dai-dai atau mubalik-mubalik yang dari Arab, dan itu semuanya membuat giroh semangat kita beragama menjadi semakin baik gitu. Lebih dari itu saudaraku, perlu saudara ketahui, ada orang-orang dari etnis Arab yang cukup saya bilang cukup disegani dan dihormati. Kalau di Partai Keadilan ada yang sudah mulai muncul, seperti Ustaz Salim Asegaf, ya beliau adalah dari Pak Alawi juga, ya kan? Terus kemunculan Habib Rizik Syihab itu, beliau begitu dihormati, bahkan bisa mendatangkan jutaan, puluhan juta orang untuk meneriakkan kata-kata keadaan dan menginspirasi banyak orang. Nah, salah satunya ini saudaraku, ya, ini saudara. Kita tidak melawan Presiden Prabowo, tidak. Kita hormati, kita cinta, kita dukung, kita bela. Tapi kita memberikan nasihat, bagaimana kami bisa bela maksimal kalau Anda melindungi orang yang bermasalah, melindungi penipu, pendusta, pembohong, diktator, otoriter, saudara, pelanggar HAM, orang yang melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu semua dilakukan oleh Jokowi. Stop, Presiden, jangan melindungi lagi Jokowi. Betul? Cukuplah terakhir kemarin mengatakan hidup Jokowi, cukup itu saja Pak. Jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Kami masih menghormati Bapak. Dan sudah dilihat semua kan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Nah ini Habib Rizik Syihab, inilah yang dibenci oleh sebab-sebab dibenci oleh
uh, orang-orang mereka yang memang ketakutan dengan keberadaan daripada para habaib ini. Ya, itu yang saya rasakan. Ini saya sampaikan, saya rasakan. Dan yang fenomenal juga sama dengan habaib berisik, tapi berbeda jalur, yaitu dari politiknya, yaitu munculnya sosok Anies Rashid Baswedan. Memang bukan dari Fa'alau, tapi untuk membunuh Anies Rashid Baswedan ini juga dimunculkan kebencian kepada Arab. Walaupun terus terang di mana-mana sampai sekarang saya sendiri begitu merasakan kehadiran sosok Anies ini seperti oase, seperti sumber mata air di tengah padang pasir, di mana sosoknya itu berani, betul-betul berani. Sosok yang kekeh, yang teguh, dan dia tidak merasa takut untuk kehilangan jabatan, tapi dia memberikan motivasi kepada kita untuk supaya kita ini berani mengatakan, yang menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan, dan berani memberi contoh apa yang perlu dicontohkan, apa yang perlu diberikan pencerahannya kepada rakyat. Dan sosok Anies Baswedan ini betul-betul fenomena, sehingga beliau pasti dicegat. Nah, apa hubungannya dengan ini semua, saudaraku? Ketika saya diajak untuk menyerang para habaib, ya, itu sebelumnya mereka berbicara masalah orang-orang Arab, etnis Arab yang ada di Indonesia. Mereka membicarakan masalah Habib Rizik, Anies Baswedan, dan kemungkinan yang terburuk untuk bangsa ini, kan ya. Nah, mereka akan mengatakan bahwa ini bahaya, adanya radikal dan sebagainya yang akan lahir dari sosok-sosok yang mereka perangi, dan muaranya sama, sumbernya sama. Ternyata itu semua adalah ketakutan rezim era Jokowi menghadapi orang-orang baik, menghadapi nanti nasibnya dengan lahirnya orang-orang yang baik. Contoh, apa yang disuarakan oleh Habib Rizik. Habib Rizik mengatakan bahwa kita ini, saya sampai saat ini sangat menghormati Pak Prabowo. Saya insya Allah mendukung, seperti apa kata Habib, kita dukung Pak Prabowo. Tapi mendukungnya bagaimana ketika Pak Prabowo lantas kita ini, saya terus terang merasa di eranya Jokowi semuanya yang makmur adalah kroni-kroninya, keluarganya, anaknya. Di luar itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Kalian dengarkan datang ke bawah, bagaimana ekonomi berantakan sementara hutan menggunung. Tidak masuk di akal. Dan jenengan tahu pengusaha besar Indonesia, dalam arti kata pengusaha pribumi yang membangun jalan tol sampai menangis mereka. Saya menemukan beberapa orang itu curhat itu sampai menangis, mereka sampai teriak, mereka sampai berkata-kata kotor. Dan ini sudah didengarkan juga oleh DPR, dan DPR kita sepertinya tidak mampu untuk melawan itu semua. Seperti ketakutan para politisi kita di negeri ini pada Jokowi. Dan itu, siapa yang harus menyuarakan? Yang harus menyuarakan adalah seperti kita. Dan kita siapa yang memberi motivasi? Yang memberi motivasi ada Habib Rizik Syihab. Dan siapa lagi? Anies Rashid Baswedan. Dengan keberadaan mereka. Selain itu kita tidak ada. Ada banyak, tapi motivasi yang paling nyata itu adalah dari Habib Rizik Syihab, Anies Rashid Baswedan, ada Said Didu. Mereka tidak dibayar. Ada Refli Harun, Profesor Rabion, tidak dibayar. Tapi mereka semua dibenci oleh era rezim Jokowi, dan mereka harus terpaksa berteriak turun gunung dan sebagainya. Jangan tahu semuanya bagaimana Bapak Gatot Nurmantio itu berteriak. Bagaimana yang namanya jenengan lihat, baca sekali lagi, baca Tempo, wawancara Tempo, ataupun
apa itu diskusi-diskusi di Tempo, semuanya bermuara pada yang namanya Jokowi. Jadi kenapa itu terjadi? Kenapa tidak di era Pak SBY? Memang ada orang yang mempertanyakan tentang nasab di era itu, tapi tidak seperti saat ini, seperti diorganisir, seperti memang dikondisikan, dan tidak ada penindakan hukum sama sekali sampai sekarang, walaupun itu terjadi pro dan kontra. Ketika 2019, saya membayangkan 2019 ini adalah begini. Ketika saya membela Pak Prabowo, Jenderal Prabowo Subianto di 2019, apa yang terjadi? Saya ikut dalam ganti presiden di mana Ahmad Dhani sampai masuk penjara. Teman saya yang namanya Ahmad Dhani semangat, saya pun juga. Ini adalah bagian dari peristiwa. Ini peristiwa ganti presiden. Saya harus digebuki, seperti dikondisikan saya berhadapan-hadapan dengan orang-orang preman-preman, bahkan mohon maaf oknum-oknum polisi yang saat itu ya, sehingga terjadilah seperti ini. Ada teman-teman saya banyak yang ditangkapi. Saya sendiri pun tanpa sebab harus diwawancarai atau ya istilahnya di BAP di Polda Jawa Timur. Karena teman saya itu ketika kita mau tetet, teman saya membuat tulisan tentang tor jihad. Padahal saya nggak membawa senjata, itu hanya tulisan. Semacam tulisan aja sudah membuat heboh semuanya. Itu teman saya namanya Ron membuat berita di media bahwa dia akan menjalankan tur jihad. Padahal nggak ada tulisannya tur jihad, itu nggak ada. Itu hanya sebutan saja. Sebutan kita aja tur jihad. Ketika itu ada yang namanya rekan saya namanya Roni, itu kita harus berdapat. Tapi ini nyata. Lain dengan peristiwa nasab. Gaduh nasab yang disulut oleh Madudin. Madudin sampai sekarang tidak terambah oleh hukum. Coba bayangkan dengan kasusnya Ustadz Edi Mulyadi hanya mengatakan jin buang anak, tempat jin buang anak harus mendekam di penjara. Nggak ada efeknya, sama sekali nggak ada efeknya, tidak ada kegaduhan sama sekali. Dan ini Imaduddin, Pleret, Abbas dan kawan-kawan membuat gaduh itu. Dan ini semuanya tidak akan mungkin, saudaraku, kalau tidak ada di belakang mereka, seperti disebutkan oleh Haji Miftahul Ahya yang mengatakan bahwa ada Fohir Abod dan jenderal-jenderal di belakang mereka, jenderal-jenderal yang menurut saya saat itu dikondisikan oleh yang namanya rezim Jokowi. Dan itu untuk mengalihkan. Saya tahu karena saya ini masih cukup waras untuk menelaah, menafsirkan apa omongan orang yang berhadapan dengan saya. Ada 3 orang yang berhadapan dengan saya. Saya tahu omongan mereka, tujuan mereka, arah mereka. Saya tahu maksud apa mereka sampai menawarkan nominal kepada saya atau uang kepada saya untuk menjelek-jelekan Pak Alawi. Saya tidak menuduh yang lainnya menerima, tapi saya berbicara pada diri saya, itu semuanya ada uang, saudara. Sekali lagi, rezim Jokowi, saya yakin insya Allah, patut saya duga ini dikendalikan oleh Jokowi, bagian daripada skenario Jokowi. Kalau tidak, nggak akan berjalan. Eranya Pak SBY juga ada, eranya Megawati, Bu Megawati juga ada, eranya Gus Dur juga ada. Bahkan di eranya Pak Harto pun juga begitu. Ada tentang masalah Pak Laut, tapi tidak seperti ini. Ini benar-benar dikondisikan. Dan ini, permainan ini benar-benar memang digerakkan. Dan ada organisasi besar di belakang mereka yang sengaja seolah-olah sekali lagi, seolah-olah mereka mengatakan jangan dilanjutkan masalah nasab, tapi mereka membiarkan umatnya
berantem, tak pernah terus terang aja. Guru-guru, kiai-kiai mereka kebanyakan adalah orang-orang yang sangat hormat dengan Pak Alawi atau dengan Habib. Seperti saya pun juga hormat. Bukan mengkultuskan, sekali lagi bukan mengkultuskan, tapi hormat. Hormat kepada Pak Alawi. Sekali lagi saya sampaikan, hati-hati. Kemungkinan besar memang dalam pokok kita sedang dipecah belah. Bersatu, kita lawan segala bentuk kecuasan. Jangan dengarkan, sekali lagi, jangan dengarkan Imaduddin, jangan dengarkan Pleret, jangan dengarkan Abbas. Insya Allah mereka adalah orang-orang pecundang, orang-orang recehan, orang-orang yang otaknya buntu, tidak memikirkan umat, tidak memikirkan umat yang terpecah belah akibat ulah dan mulut mereka. Mereka tidak patut menjadi contoh. Ayo saudaraku, walaupun saya berilmu minim dalam hal agama, mungkin saya hanya sholat, sedikit baca Quran, ya menjalankan puasa, ada haji, sekali-kali saya umroh kalau ada rezeki. Tapi sungguh, saya berpikir waras untuk melakukan pemecah belahan umat. Dan kita nanti menjadi saksi yang namanya Imaduddin, Abbas Munted, Pleret, dan kawan-kawannya. Bahwa mereka, ya Rob, mereka lah pemecah belah umat Islam di Indonesia yang sesungguhnya. Entah mereka dibeli atau mereka dimodali oleh Java, tapi yang nyata mereka adalah penggerak daripada pemecah belahan umat dengan menjelek-jelekan saudaranya sendiri dari Ba'alawi. Itu yang saya sampaikan saudaraku. Semoga saudaraku tercerahkan. Kenapa kok Habib Rizik non sewu ya, sekali lagi sampai itu Anies Baswedan dibenci, salah satunya adalah karena kenapa Pak Alawi itu juga dibenci. Mereka memang benci dengan etnis Arab. Mereka ingin memecah belah umat Islam. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, Palestina memanggil kita. Ingat, Palestina memanggil kita. Persatuan dan kesatuan, saling menghormati, tidak perlu saling mengganggu. Insya Allah semuanya akan berjalan seperti masa lalu. Ayo saudaraku, luruskan niat, luruskan semangat kita beribadah kepada Allah dengan tidak menjelek-jelekan saudara yang lain. Palestina memanggil kita untuk menyisihkan sedikit rezeki kita yang tidak akan membuat kita miskin. Bahkan nanti insya Allah rezeki yang kita sisihkan insya Allah saya berkeyakinan menjadi jalan kita menuju surga. Cecep Muhammad Yazid, Wong Kediri menyampaikan.